Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabar semua Bapak Ibu semua? Tentunya baik, amin. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita memuji menyembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian
Yesus seumur hidup. Segala pujian mau syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari angkat tangan sama-sama, kita mau nyanyikan lagi. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan. Dengan apa dapat ku balas Tuhan segala kasih-Mu? Segala hormat Tuhan bagimu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidupku Tuhan mau memuliakan Engkau. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu, meninggikan Engkau Yesus, tinggikan nama-Mu.
hanya Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak ditinggikan, layak untuk dimuliakan. Hanya Yesus Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, angkat suaramu menyembah Dia. Hanya Yesus yang layak disembah. Biarlah segala yang bernafas memuji, memuliakan namanya yang agung. Dia perkasa, ajaib mulia, hanya Yesus. Oh, yaralaba yanamase, hindaralaba yaralamu, hindaralaba yanase. Ini sembah kami bagimu, ini syukur kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu ya Allahku. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian ya Tuhan, nyanyian pujian oh Yesusku. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Segenap hati kita mau katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sambil angkat tangan kita mau nyatakan namanya besar. Namamu besar dan layak dipuji. Kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus.
Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan hanya nama ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kami terus bersorak bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang siap menari melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saudara percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan? Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan sama-sama. Katakan, aku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan, Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu kembali hadirat Tuhan. Pada hari Selasa ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diselenggarakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI Mahtom Official. Doa ini juga wajib bagi para pengerja, full timer,
gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya. Yang akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan bergabung dalam menara doa pada hari Rabu pukul 5 sore. Di hari Jumat ada departemen musik pada pukul 19.00 di lantai 1. Mari bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan dapat bergabung di departemen musik. pada hari Sabtu ada doa puasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diadakan via Zoom meeting dan live on YouTube GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Pada pukul 4 sore ada ibadah Next Gen di lantai 1 dan disiarkan langsung melalui YouTube channel Next Gen My Home. Pada pukul 7 malamnya ada ibadah dewasa muda di lantai 2 GBI My Home. Mari kami mengajak para kaula muda untuk bergabung di ibadah ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan melalui onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita, GBI My Home Official. Gereja akan mengadakan Komseri 100 Pencari Tuhan diadakan online via Zoom meeting. Akan dimulai pada bulan Juli 2021 setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dapat menghubungi Bapak Pendeta Baskoni Ginting dengan nomor 081275690008 atau melihat link yang tertera pada kolom deskripsi di bawah. Setiap siswa akan mendapatkan buku e-book KOM 100. Mari bagi Bapak Ibu Saudara segera mendaftar dan bersama-sama belajar dan mengikuti kelas ini. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Sepma Pratama Putra dan Saudari Paula Yosika pada tanggal 23 Juni 2021 di restoran Nelayan. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Nelson Lumban Raja dan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada tanggal 20 Juli 2021 di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Kami sungguh bersyukur bersegala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Tuhan, kami bisa memuji menyembah Tuhan.
Semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami bisa menikmati kesehatan Tuhan dalam keadaan pandemi saat ini. Kami bisa memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, dimulai dari Sabang sampai Merauke, berlah Tuhan yang melawat bangsa kami. Terjadi pemulihan bagi generasi-generasi kami Tuhan. Tuhan Yesus biarlah Kau berkati dimulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah. Biarlah kuasa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap mereka. Untuk bisa mereka terus Tuhan melayani bangsa kami. Sehingga bangsa Indonesia Tuhan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan mendatangkan kebaikan atas bangsa kami Indonesia. Di mana Tuhan kejadian pandemi saat ini Tuhan, yang terjadi hari-hari ini Bapak yang baik, yang di mana generasi-generasi kami Tuhan, yang mengalami sakit Bapak yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Engkau melakukan penyembuhan bagi setiap pribadi mereka Tuhan, untuk bisa mereka terus mengalami pemulihan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami percaya Bapak yang baik, di hari-hari ini yang terjadi atas generasi bahkan bangsa kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan untuk bisa seluruh generasi kami Tuhan, untuk seluruh jiwa-jiwa Bapa datang di hadapan Tuhan, berdoa Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terjadilah pemulihan bagi generasi kami, terjadilah pemulihan bagi jiwa-jiwa Tuhan, lewat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami. Biarlah Tuhan gereja-gereja Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa Bapa yang baik untuk datang di hadapan Tuhan, mengaku mereka Tuhan dari setiap mulut bibir mereka Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan, Raja segala raja yang layak disembah oleh setiap generasi-generasi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ke tangan pengasihan Tuhan. Kami terus membawa kota kami Tanjung Pinang. Diberkatilah kota kami, damai sejahtera terjadi atas Tanjung Pinang Tuhan. Terjadilah pemulihan baik di udara Tuhan, di laut Bapak yang baik. Segala pekerjaannya Tuhan berkati. Segala ekonomi yang ada di kota kami Tanjung Pinang Tuhan pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa kota kami menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Dari tempat ini Bapak kami tidak lupa berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Diberkatilah hamba-Mu Pak Niko Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu Pak Johan Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu Pak Iwan sebagai gembala sidang kami di tempat ini. Bahkan wakilnya Pak Anen Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkati setiap pribadi mereka Tuhan. Pakai mereka terus Bapak yang baik untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan bangsa-bangsa Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, kemanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Kami percaya Bapak lewat pelayanan mereka Tuhan, jiwa-jiwa, kota-kota Tuhan, perdesaan Tuhan akan mengalami pemulihan lewat setiap para hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap kesehatan mereka Tuhan, pulihkan kekuatan mereka Tuhan untuk bisa mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan gembala-gembala kami ini ke tangan pengasihan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa Tuhan buat gereja-Mu GB My Home Tuhan. Terima kasih buat keberadaan gereja Tuhan sampai saat ini bisa berdiri. Semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja Tuhan yang ada di cabang-cabang sampai ke ranting Tuhan. Semuanya Tuhan berkat, ada kesatuan hati, keunitian Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan gereja Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa gereja Tuhan akan menjadi dampak Tuhan, menjadi teladan Tuhan bagi jemaat-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan yang hadir Bapa, baik di dalam onsite Tuhan bahkan online Tuhan. Bapa kami percaya setiap telinga yang mendengarkan Tuhan, setiap mata yang melihat Bapa, mereka akan disembuhkan, mereka akan mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun Tuhan pergumulan jemaat-Mu hari-hari ini.
baik dalam pekerjaan Tuhan, baik ekonomi mereka yang semakin menurun. Tuhan pulihkan Bapa yang baik, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan seluruh umat-Mu terus mengandalkan Tuhan, terus membawa doa mereka di hadapan Tuhan, untuk mereka mengalami mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, terkhususnya hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, berbicara Engkau Bapa, untuk bisa dia Tuhan menyampaikan apa menjadi kerinduan Tuhan atas pribadi seluruh umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, seluruh firman yang taburkan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mendengarkan benar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima,
ini saya ingin menyampaikan the third Pentecost atau Pentakosta yang ketiga. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-32, Alkitab menulis pada hari terakhir. Saudara dan saya sekarang memasuki hari yang terakhir. Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran atas semua manusia. Jadi dengan kata lain saudara dan saya akan melihat satu pencurahan Roh Kudus yang besar akan terjadi di seluruh muka bumi. Saudara pernah nggak membayangkan bahwa tidak pernah ada hujan yang deras, tidak pernah ada hujan deras tanpa awan gelap. Oleh karena itu Yoel pasal 2 ayat 30, kalau hujannya deras pasti saudara pasti akan lihat awan gelap atau goncangan yang besar. Itu sebabnya sebelum hujan datang selalu didahului dengan goncangan di langit dan di bumi. Saudara, kali ini saudara sedang memasuki bersama-sama seluruh dunia, bukan hanya saudara, bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Tetapi saudara, ini menjadi sign bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan dan dinanti-nantikan oleh banyak orang yang dinubuatkan lewat nabi-nabinya bahwa Pentakosta ketiga akan dicurahkan besar-besaran. Sebentar lagi pasti akan terjadi. Yang percaya sama-sama katakan. Oleh karena itu saudara, kalau kita sudah melihat adanya goncangan, berarti saudara dan saya sedang menanti pada penggenapan sebuah pencurahan Roh Kudus yang besar dan akan terjadi. Dan saya berdoa kali ini di hari Pentakosta ini saya berdoa Roh Kudus bukan sekedar dicurahkan di gereja, tapi Roh Kudus dicurahkan di setiap manusia yang ada di muka bumi. Wow. Nah saudara, Pak, ada yang bertanya, Pak, kenapa sih Roh Kudus dicurahkan selalu ada goncangan sebelumnya? Alkitab sudah menulis. So, oleh karena itu Alkitab dengan jelas berkata, itu sebabnya saudara tidak dibiarkan sendirian, tapi Roh Kudus yang menjadi penolong bagi saudara. Dia disebut roh penolong atau disebut parakletos. Supaya di tengah goncangan seperti ini saudara tetap bisa dihibur. Dia roh penghibur. Di tengah-tengah masa sukar seperti ini saudara tetap bisa ditolong. Itu sebabnya saya melihat banyak kesaksian sekalipun di tengah pandemi banyak jemaat yang ditolong oleh Tuhan di masa-masa sukar seperti ini. Nah, berarti kalau sudah ada COVID-19, sudah ada goncangan yang besar di seluruh dunia, maka pasti goncangan ini akan membuat orang mencari Tuhan. Saya melihat banyak sekali di Ekuador, orang mulai mencari berdoa di jalan-jalan, orang mulai berdoa di Eropa di jalan-jalan. Saya melihat beberapa negara dan Alkitab menulis dalam Yoel pasal 2 ayat 32, saya berdoa ini yang terjadi juga di Indonesia. Orang yang tidak lagi peduli mencari Tuhan, dan sekarang Alkitab menulis siapa yang mencari Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara, Alkitab jelas menulis siapa yang mencari nama Tuhan akan diselamatkan. Wow. Jadi dengan kata lain sebentar lagi kita akan melihat bukan hanya di Eropa yang pasif, bukan hanya di Amerika yang mencari Tuhan, tapi sekarang saya melihat di masa pandemi banyak orang mencari Tuhan. Saudara, kalau saya lihat ya dari survei, maka orang-orang di tengah pandemi banyak yang mencari dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara dan saya mulai hari-hari ini mempersiapkan diri, sebentar lagi akan ada banyak jiwa yang diselamatkan. Nah saudara, sekarang apa sih, bagaimana karya Tuhan, apa yang akan Roh Kudus kerjakan supaya penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Pentakosta yang ketiga ini bisa terlaksana. Saya ingin mengajak saudara membaca dalam Yohanes pasal 16 mulai ayat yang ke-8 sampai ayat ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, saya ingin supaya saudara mengerti di hari Pentakosta ini,
bagaimana Roh Kudus mempersiapkan umatnya dan bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia supaya Pentakosta yang besar terjadi, punya impact yang besar atas tuaian jiwa-jiwa yang besar. Mari buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Saudara yang sudah ketemu ayatnya di rumah masing-masing kita membaca. Ayat 8, 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13, itu fungsi Roh Kudus bagi orang dunia. Jadi Roh Kudus waktu dicurahkan besar-besaran, dia akan bekerja di dunia dan dia akan bekerja bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya apa yang dia kerjakan? Ayat 13, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Saya akan mulai dengan apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus di masa-masa sekarang ini. Di masa-masa Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran dan di tengah pandemi yang lagi susah. Bagi dunia Roh Kudus bekerja bagi dunia, ada 3 bagian yang dia kerjakan. Yang pertama, Roh Kudus akan, menurut Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, Roh Kudus akan menginsafkan akan dunia 3 hal. Pertama, akan dosa. 2, akan kebenaran. 3, akan penghakiman. Pak, kenapa Roh Kudus bekerja juga bagi dunia? Ya, sebab Roh Kudus dicurahkan supaya penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat akan terjadi. Kenapa diingatkan akan dosa? Pertama, karena orang-orang masih tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia harus diingatkan akan kebenaran? Sebab yang menjadi juru selamat dunia hanyalah Yesus. Banyak jalan menuju Roma, betul, tapi hanya satu jalan menuju sorga, yakni Yesus Kristus. Saya berdoa siapapun yang mendengar kebenaran ini, kalau saudara belum menerima Tuhan Yesus, undang dia secara pribadi masuk dalam hatimu. Maka di era Pentakosta, saudara menjadi momen yang sangat penting untuk saudara diselamatkan. Tetapi Alkitab menulis bahwa Roh Kudus juga akan memberitahukan tentang penghakiman. Maksudnya apa, Pak? Karena penguasa dunia ini telah masuk di dalam penghukuman. Kenapa? Karena barang siapa tidak percaya kepada Yesus, dia dihukum. Alkitab sendiri yang menulis itu, sebabnya saudara dan saya penting sekali mengerti di hari pencurahan Roh Kudus, dia akan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Seorang hamba Tuhan penginjil nih ya, D.L. Moody namanya. There is no better evangelist in the world than the Holy Spirit. Tidak ada seorang penginjilan atau seorang penginjil memberitakan Injil yang terhebat di seluruh dunia ini selain daripada Roh Kudus. Saudara dan saya bisa memberitakan Injil, tapi saudara tidak bisa mempertobatkan orang. Saudara saya sering memberitakan Injil, tapi juga ada orang yang beritakan Injil tapi menolak. Saya mau beritahu bagian saudara lakukan, tapi orang bisa bertobat oleh karena karya Roh Kudus. Sekarang saya mau masuk bagaimana peran Roh Kudus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Itu sebabnya di tengah krisis bagian ini penting. Roh Kudus juga menolong orang percaya. Pak, pertanyaannya bagaimana caranya? Alkitab ayat yang Yohanes pasal 16 ayat 13, ada 3 yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ada 2 yang Roh Kudus lakukan untuk bisa memimpin dan menuntun saudara di dalam kebenaran, seluruh kebenaran. Ada 2 cara yang dia kerjakan untuk supaya saudara bisa tetap benar. Yang pertama, dia akan menuntun saudara melalui hati nurani saudara. Hati nurani itu sangat penting untuk apa? Supaya saudara bisa tetap ada di jalan kebenarannya Tuhan.
Nah saudara, ada yang sering bertanya kepada saya, Pak, bagaimana saya bisa mendengarkan suara hati nurani saya? Sekarang perhatikan saya ke depan ya. Perhatikan, habis tulis, Anda perhatikan, lihat saya. Ada 3 suara di dalam roh saudara. Suara pertama adalah suara setan. 2, suara saudara. Suara hati nuranimu. Oke? Yang ketiga adalah suara Tuhan. Pak, bagaimana supaya saya bisa mendengarkan yang baik? Saudara, jangan kasih makan suara setan. Jangan dengerin. Contoh ya. Contoh. Di masa pandemi ini, saya tahu ya suami dengan istri ketemu tiap hari. Kalau biasanya cuma 3 jam, 4 jam, sekarang 24 jam ketemu dia. Lu lagi, begitu kira-kira ya. Banyak yang senyum-senyum toh. Dan karena ketemunya lebih sering, otomatis gesekannya bisa terjadi lebih banyak. Dan di tengah gesekan ada yang merasa disakiti, dilukai. Waktu saudara dilukai oleh pasangan saudara, makanya hati nurani ada suara 3. Yang pertama, kalau kamu disakiti, balas. Suara setan itu. Balas. Kalau suami bisa begitu, lu juga bisa. Itu suara setan, gampang tuh. Suara Tuhan, ampuni dia. Itu suara Tuhan. Sama suara pendeta, ya toh? Ampuni dia. Mudah kan mendengarkannya? Nah, suara saya gimana, Pak? Suaramu bilang gini, enak aja. Nah, itu suaramu. Suruh ngampuni, enak aja. Nah, itu suaramu. Suaramu itu mana yang enak menurut dirimu, itu yang suara dari dirimu. Nah, Pak, bagaimana supaya suara hati nurani saya bisa bagus ngikuti Tuhan? Saudara mesti latih. Selaraskan hati nuranimu dengan benar setiap hari. Gimana caranya? Contoh, waktu saudara mau berbohong, itu langsung di jantungmu langsung deg 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 deg. Waktu Anda mau bohong, jualan mau bohong, sama istri mau bohong, sama suami mau bohong, anak mau bohong sama orang tua, maka tiba-tiba ada jantung saudara yang berdebar. Pada waktu itulah saudara tahu bahwa saudara sedang keluar dari hati nurani. Pak, hati nurani itu apa? Jalan terang yang Tuhan izinkan menerangi jalan saudara, dan saudara bisa tahu seperti Anda jalan di jalan tol, lalu kemudian yang memberikan guidance itu adalah firman Tuhan, dan saudara bisa berjalan dengan aman. Seperti Anda berjalan di jalan tol, saudara mendapatkan terang yang jelas. Itulah hati nurani saudara. Kalau Anda latih, maka saudara akan mudah, ini suara setan, ini suara saya, dan saya harus mengikuti suara Tuhan. Waktu saudara hati nuranimu bisa mengikuti Tuhan, maka hati nuranimu akan dipakai oleh Tuhan memimpin saudara selalu di dalam jalan kebenaran. Haleluya. Mungkin saudara biasa baca Alkitab setiap hari, tiba-tiba Anda nggak baca Alkitab, tiba-tiba di hati nuranimu merasa nggak enak. Apa yang kurang ya? Kayaknya saya udah mandi, apa ada yang kurang? Yakni baca Alkitab. Hati nuranimu akan menuduh, hati nuranimu akan bicara, baca Alkitab yang kurang, baca. Semakin suara hati nuranimu sudah selaras dengan suara Tuhan, maka hati nuranimu akan dipakai Tuhan untuk memimpin saudara di dalam jalan kebenarannya. Sekarang yang kedua, atau anggaplah 2B. Anggap 1B. Bagaimana caranya Roh Kudus memimpin saudara? Yang pertama melalui hati nurani. Yang kedua, menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 16, Roh Kudus bisa juga menuntun kita melalui firman-Nya. Jadi Tuhan bisa menggunakan firman-Nya untuk mendidik saudara. Oleh karena dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bagaimana caranya firman Tuhan bisa menuntun saudara? Caranya mudah. Firman Tuhan berkata dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Wow. Jadi saudara bisa hidup benar kalau saudara mengikuti firman-Nya. Saya sering ditanyain orang, Pak, bagaimana sih? Saya itu pengen baca Alkitab. Bagus. Pak, bagaimana sih saya bisa baca Alkitab tapi saya senang? Saya mau cerita, ini pengalaman saya ketika saya kecil. Bukan saya kecil, maaf, saya muda. Oh bukan, waktu mahasiswa. Sekarang masih muda soalnya. Tuh ada yang ketawa-ketawa kan, nggak setuju toh?
Waktu saya mahasiswa, saya berniat untuk membaca firman Tuhan tapi tak pernah menerima kebenaran. Tapi saya sudah siap di depan meja saya dan kemudian saya udah bersiap, Roh Kudus tolong saya. Dan akhirnya saudara sampai pagi jam 7 bangun, ternyata saya bukan baca Alkitab. Sampai Alkitab saya saudara, itu kira-kira 10 kali. Itu banyak gambar pulau-pulau seluruh Indonesia saudara. Dan ternyata di Alkitab itu adalah tindakan profetik dari perjalanan penginjilan saya sekarang keliling ke Indonesia saudara. Tapi jangan ditiru ya, karena itu ilernya yang meler. Sekarang saya beritahu, gimana caranya Pak? Setelah saya berjuang saudara jangan berhenti, kalau belum dapat jangan berhenti. Saya puluhan kali saya nggak berhenti. Lalu saya tetap duduk dan saya paksa diri saya cuci muka, sikat gigi supaya seger. Lalu saya baca. Satu hari saya menerima pencerahan. Itu yang saya sebut dengan rema. Nah, di dalam roh kita, supaya saudara mengerti, gimana supaya roh kita ini bisa mencerna firman Tuhan. Sama seperti saudara seperti layaknya tubuh punya 5 panca indera. Ya. Jiwa kita punya 3 bagian, pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh kita juga punya 4 bagian. Bagian yang pertama namanya intimacy. Bagian intimacy adalah bagian di mana ketika saudara tiba-tiba lagi menyembah Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba ada yang meneteskan air mata. Kenapa? Itu adalah bagian keintiman, intimacy. Bagian intimacy ini bagian yang membawa kita mudah bertemu dengan Tuhan dan mudah menyembah Tuhan. Kadang-kadang kalau di gereja ya, dulu ya, kalau saya suka lihat, ada orang yang tidak disuruh mengangkat tangan, tiba-tiba mengangkat tangan. Tidak ada yang menyuruh dia berdiri, dia tiba-tiba berdiri. Yang lain duduk, ya jangan disalahkan. Biarkan mereka masing-masing sesuai dengan arahan daripada Roh Kudus. Bagian yang kedua namanya intuisi. Intuisi adalah bagian di mana Roh Kudus bisa live message atau memberi pesan. Kadang-kadang dia tinggalkan pesan itu dari nanti pada waktu saudara lagi jalan tiba-tiba Anda ingat pesan itu. Kapan diberikan? Live message. Nobody knows. Dia taruh di mana? Bagian roh saudara, yaitu bagian intuisi. Misalnya saudara lagi nyetir, tiba-tiba saudara kok ada perasaan, cek ban belakang. Anda nggak dengar Tuhan bicara. Itu adalah suara pesan yang diberikan beberapa waktu yang lalu, tapi pada waktunya Anda dengar. Pada waktu Anda dengar, cek ban belakang. Waktu Anda cek, ternyata kempes. Saudara betulin, nggak ada celaka. Roh Kudus bisa menuntun kita. Bagian yang ketiga dari roh, pertama intimacy, 2 intuisi, yang ketiga adalah instruksi. Bagian instruksi adalah bagian di mana Roh Kudus memberi perintah kepada saudara. Di mana Pak? Ya bagian roh. Nah, ada orang-orang tertentu yang bisa peka bagian ini. Ada yang peka bagian intimacy, ada bagian peka intuisi. Saya pengen Anda latih semua di area. Pak, bagaimana bagian firman saya bisa menerimanya? Ada bagian yang keempat dari roh saudara, yaitu namanya iluminasi. Bagian ini adalah bagian di mana roh saudara bisa menerima penerangan atau iluminasi atau pewahyuan dari ketika saudara membaca firman Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan rema. Contoh ya, contoh. Satu hari saya lagi baca Alkitab tentang Keluaran pasal 26. Tiba-tiba pada waktu saya membaca itu ayat pertama sampai 10, tiba-tiba saya menerima instruksi. Pertama rema, bagaimana caranya Musa membangun bait suci. Tiba-tiba saya mendengar instruksi, kamu bangun juga. Alkitab Tuhan bilang ini, kamu bangun juga rumahku dengan 6 tangkap yang jadi rumah Tuhan hari ini. Makanya saudara mesti melatih 4 area ini bersama-sama. Intimasinya dilatih, intuisi dilatih, lalu kemudian iluminasi dilatih, instruksi Anda latih. Saudara bisa dengar firman Tuhan. Pada waktu awal-awal saya membaca Yehezkiel pasal 47, tiba-tiba saya menerima instruksi, bagian instruksi. Iluminasi memberi penerangan bahwa setiap orang percaya harus berbuah.
Tiba-tiba dalam iluminasi dia memberi instruksi. Bagian instruksi berkata begini, kamu harus bangun gereja 1 cabang 1 bulan. Waduh, saudara, pada waktu itu ngeri sekali. Pada waktu saya mendengar itu, maka semua orang termasuk pengerja-pengerja, mereka berkata bahwa impossible. Tapi dalam 1 tahun itu 12 cabang terbangun. Jadi dengan kata lain, saudara mesti dengar-dengaran ketika instruksi datang dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Billy Graham dia berkata begini, the Holy Spirit illuminates the mind of people. Roh Kudus itu dia memberikan iluminasi di dalam pikiran orang-orang. Make us yearn for God and take spiritual truth and make it understandable to us. Apa artinya? Roh Kudus itu akan mengiluminasi pada setiap orang dan membuat kita rindu mengenal Tuhan, dan Tuhan akan membuka makna rohaninya firman itu sehingga bisa kita ketahui. Itu bagian yang pertama, pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Sekarang, apa pekerjaan Roh Kudus di masa-masa rohnya dicurahkan? Ini pekerjaan dia yang kedua, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 tetap. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi fungsi yang kedua, Roh Kudus ini adalah roh pengajar. Dia yang mengajarkan kepada kita seluruh kebenaran. Pak, artinya apa? Artinya apa saja yang saudara baca di dalam firman Tuhan, saudara bisa dengar firman-Nya, maka Roh Kudus akan menggunakan firman itu untuk menolong saudara, memimpin saudara, supaya Anda bisa mengerti seluruh kebenaran. Itu sebabnya kenapa saya mengajar saudara, memaksa saudara, dan meminta saudara untuk membaca Alkitab. Sebab gembalamu ini terbatas, khotbah terbatas, 50 menit. Tapi Roh Kudus 24 jam sehari. Saudara bisa dibimbing kalau saudara mempunyai firman. Saudara, dulu ya, standar pendeta sama standar jemaat itu beda. Makanya pendeta dan jemaat beda. Sekarang saya tidak mau. Zaman dulu pendeta kalau dibutuhkan dia senang. Dia senang. Mau doa, manggil pendeta. Apa aja manggil pendeta. Kalau saya maunya saudara bertumbuh. Saudara bukan bergantung sama pendeta, tapi saudara bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang membuat saudara jadi perkasa, Kristen perkasa. Sekarang yang ketiga. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan yang ketiga, Roh Kudus dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Wow, ini yang sangat asik. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Wow, saudara, saya berdoa di hari Pentakosta ini, saya pengen saudara semua tidak ada yang terkecuali, semua saudara bisa dipenuhi Roh Kudus, dan tidak ada terkecuali saudara juga bisa dibimbing oleh Tuhan dan diberitahu kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sekarang, Pak, kenapa sih Roh Kudus kok bisa memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang? Sebab Alkitab menulis gini, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Artinya nanti bagaimana ending daripada pandemi ini, Tuhan sudah tahu, saudara. Jadi saudara gak usah takut, udah hidupmu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu masa depan saudara. Dan masa depanmu pasti luar biasa. That's it. Jadi tidak perlu takut lagi karena toh masa depan ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bagaimana menolong saudara, maka dia akan memberitahu kepada saudara hal-hal yang akan datang. Saya beri contoh dulu, nanti saya beri contoh yang lain. Saya beri contoh misalnya. Satu hari ketika kita disuruh beli tanah 12 hektar itu, Tuhan berbicara kepada saya, tanah itu sekalipun sulit, itu adalah Moria.
Waktu saya dengar itu Moria, saya seketika langsung tahu tuh artinya Moria. Artinya tempat itu nanti Tuhan mau supaya kita membangun mezbah. Sebab di Moria itu Abraham mengorbankan anaknya yang diganti dengan kambing. Ada mezbah. Saudara masih ingatkah pesan Tuhan pada waktu kita membangun membangun GBIWTC? Tuhan pesan, jadikan gereja ini menjadi mezbah. Dan waktu Tuhan bicara itu adalah mezbah, itu adalah Moria, maka yang pertama yang saya tangkap adalah, oh di situ Tuhan mau kita bangun gedung gereja. Makanya kita akan bangun. Walaupun sulit, saya tidak tahu, kan kita cuma kacung. Tuhan bilang, aku mau itu dari tempat Moria. Oh, saya bilang, oke. Moria pertama, kamu harus bangun mezbah, bukan bangun gedung sembarangan. 2, kalau itu Moria, pasti ada kambing yang tersedia juga, saudara. Jadi saya langsung ngerti, saya nggak usah pikir, mau gede juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan senang. Tapi yang saya tahu, walaupun gede, biayanya mahal, kambingnya sudah ada di sana. Haleluya. Jadi kalau Tuhan berkata, itu dia akan beritahu sebelum terjadian. Cuman saya bagiannya percaya, saya ajak saudara, saya komporin saudara supaya percaya bahwa kalau itu Moria, Tuhan mau bangun mezbah, berarti izinnya pun akan keluar. Amin apa amin? Izinnya pasti akan keluar. Bukan hanya izin, kambingnya pun sudah tersedia, saudara. Saudara mungkin berkata, Pak, di HOB kan memang udah ada kambing. No, nggak cukup itu bangun 20 kambing. Kambing maksudnya bukan kambing itu. Enak aja. Itu kalau 20 kambing mau cukup. Sekarang udah lebih itu. Kata Pak Pindem udah 26 sekarang kambingnya. Bukan kambing itu, artinya semua biaya telah tersedia. Saudara, pada waktu kita sudah mendapatkan tanah 12 hektar, saya pergi lagi ke Yerusalem. Tuhan tiba-tiba di Bethlehem Tuhan berbicara lagi. Dari Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 6. Tiba-tiba Tuhan berbicara begini, nanti di tanah 12 hektar, kamu bangun ministry house of bread atau rumah roti. Supaya orang yang lapar bisa diberi makan. Saya mengerti gereja kita sekarang memberi makan orang yang lapar, semuanya kita beri makan dari dalam gereja. Ya, orang-orang yang lapar kita kasih sembako setiap minggu mereka bagi sembako dan mereka diberikan mereka kebaktian di tempat ini kalau waktu ibadah ya. Sementara nanti waktu mulai kita angkot tidak jalan dulu karena belum boleh desak-desakan. Jadi sudah kita mulai yang sementara ya sudah biarkan di rumah dulu. Tetapi semuanya kita bayarin. Tapi Tuhan bilang, step berikutnya, kamu akan mempunyai sebuah ministry yang bisa memberi makan orang lapar. Itu sebabnya saudara kita bangun House of Bread. House of Bread, step by step. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Baru bulan ini, bulan lalu, Tuhan mulai membuka rahasianya. Dan kemudian ada breakthrough, dan sebentar lagi House of Bread akan menjadi besar. Lihat lagi, nanti sebentar lagi akan menjadi besar dan bisa memberi makan bagi banyak orang. Baru beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ayat yang keempat bicara lagi kepada saya. Tuhan berkata gini, nak, kamu bukan hanya memberi makan sayur sehat, buah sehat kepada jemaat WTC. Aku mau supaya gereja ini memberi makan kota ini. Saudara mungkin dengar agak shock ya, saya aja shock. Tapi saya ngomong dulu supaya waktu terjadi, saudara ngerti itu bukan kita, pasti bukan, itu Tuhan pasti. Jadi yang memberitahukan hal-hal yang akan datang itu pasti Tuhan. Coba lihat ya, sekarang kita ribuan orang kita bisa beri makan. One day kita bisa lihat akan menolong banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa diberi makan lewat ministry House of Bread. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Andre Murray. Andre Murray ini berkata begini, without being filled with the Holy Spirit of God, it is utterly impossible that an individual Christian or a church can ever live or work as God desire. Kalau saya terjemahkan begini kira-kira.
Tanpa seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, diisi dengan Roh Kudus, ditinggali oleh Roh Kudus, maka tidak mungkin seseorang atau orang Kristen ataupun gereja bisa bekerja dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Jadi seseorang bisa melakukan keinginan hati Tuhan hanya kalau dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menyampaikan, saya mau mengambil di bagian tengah ini. Ada banyak orang yang pengen dipenuhi Roh Kudus, tapi selalu tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya pengen supaya saudara dan saya sadar ini. Oke. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37, 38, 39. Pak, bagaimana syaratnya supaya saya dipenuhi Roh Kudus, supaya perkataan Andre Murray itu bisa terjadi dalam hidup saya? Yesus bilang kalau mau dipenuhi Roh Kudus sederhana, nomor 1, haus. Bilang sama saya, haus. 2, datang. Hari ini saudara yang mendengarkan church online, mendengarkan YouTube, saudara datang kepada Tuhan. Yang lain gak dengar, tapi saudara mendengarkan, datang. Yang ketiga, minum. Bilang sama saya, minum. Roh Kudus diumpamakan air, saudara. Roh Kudus itu diumpamakan air. Jadi walaupun ini air, sudah ada di depan saya, tapi kalau saya tidak minum, maka saya tidak akan mendapatkan air. Sekalipun saya definisikan, minum adalah memasukkan mulut ke dalam sedotan. Sekalipun begini belum tentu minum, harus ada langkah iman. Berarti harus ada langkah iman saudara, sekalipun sederhana. Pak, langkah iman saya apa Pak? Pertama tadi apa? Haus. 2, datang. 3 apa? Minum. Nanti Roh Kudus akan memenuhi saudara dan Tuhan berkata gini, Lukas pasal 11. Kalau kamu minta roti, mana mungkin dikasih batu? Kalau kamu minta Roh Kudus, pasti dikasih Roh Kudus. Oke, jadi nanti selesai kebaktian ini, saya minta saudara yang pengen dipenuhi Roh Kudus, saudara nanti berdiri ya. Berdiri lalu angkat tanganmu. Terus saya akan berdoa supaya Anda dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya gimana Pak waktu saya di depan? Ya kamu nanti pada waktu Roh Kudus penuh, menurut Kisah Rasul pasal 2, maka mereka mulai, bukan Roh Kudus yang mulai, saudara mulai berkata-kata. Sebab Roh Kudus bicara di dalam rohmu, mendorong rohmu dan kau yang berkata-kata. Banyak orang gak pernah dipenuhi Roh Kudus karena begini, saya menunggu Roh Kudus membuka mulut saya. Gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya, maka Yesus mendongkel mulutnya dan berbicara dalam bahasa roh. Gak ada. Kalau gitu Pak, saya harus buka mulut. Oh iya, saudara mesti buka mulut, jangan lalala. Jangan saudara langsung kemudian berkata haleluya, haleluya. Sampai tuwek juga haleluya. Coba saudara mulai berkata dengan iman, saudara mulai berbicara. Mulai pejamkan matamu dan angkat tanganmu dan saudara mulai berkata, Pak nanti kata-katanya apa Pak? Lalalalala, apa lili Pak? Apa lali. Apa baba-baba atau bibi Pak? Atau babi. Sampingnya bilang panggang. Saudara nggak usah mencari, saudara pokoknya melangkah dengan iman. Amin apa amin? Nanti saya pengen doakan saudara supaya saudara tiba-tiba waktu saudara ngangkat tangan tiba-tiba terserah, izinkan. Satu hari saya lagi pelayanan, hamba Tuhan cerita sama saya, dia pada waktu doain jemaatnya, tiba-tiba yang lain tiba-tiba dia bilang weleh. Tapi Pak kok keluarnya begini? Terusin aja. Mungkin depannya ada si Komo kan nggak tahu juga saudara. Yang jelas Anda awalnya saudara mulai punya keberanian. Saya akan berdoa buat saudara nanti di bagian yang terakhir. Saya akan teruskan. Pak, kenapa judul khotbah hari ini Pentakosta ketiga? Berarti saudara menanti bukan untuk Pentakosta pertama. Sebab Pentakosta pertama sudah terjadi di mana Pak? Di Yerusalem. Dan akibat Yerusalem itu dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara tahu akibatnya?
Saudara lihat tiba-tiba sekarang daripada saat itu 70% dari penduduk bumi mengenal Tuhan Yesus karena Pentakosta yang pertama. Wow. Lalu kemudian tahun 1906 di Azusa Street, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran sekali lagi kali ini. Pada waktu dicurahkan besar-besaran, Alkitab menulis, wow. Saudara, Roh Kudus tiba-tiba dicurahkan di Azusa Street pada tahun 1906, maka Roh Kudus di Azusa Street dicurahkan dan akibatnya gerakan Pentakosta melanda di seluruh dunia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Wow, maka 70% dari orang yang ada di muka bumi sekarang yang percaya kepada Yesus hari ini, 70%-nya itu karya daripada Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua lebih dahsyat dari Pentakosta pertama. Dan Pentakosta yang ketiga, bukan di Azusa Street. Pentakosta yang ketiga terjadi bukan di Azusa Street, tapi Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. Itu sebabnya saudara yang harus mengalami pertama. Saya berdoa saudara yang harus dipenuhi dengan Roh Kudus yang pertama, dan saudara yang harus mengalami lawatan Tuhan yang pertama. Nah saudara, saya ingin menyampaikan dengan cepat bagian yang terakhir ini. Ada 5 hal yang saudara mesti mengetahui apa yang akan terjadi di Pentakosta yang ketiga. Saya ingin menyampaikan, ada 5 hal yang sampai hari ini saya sampaikan, ini pesan daripada Pak Niko adalah Bapak rohani saya. Saya harus memberitahu apa yang akan terjadi supaya saudara juga bisa mendoakan dan saya juga bisa berdoa bersama-sama. Mari kita lihat yang pertama. Apa sih Pak, apa yang terjadi dengan Pentakosta yang ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi terjadi di Azusa Street. Wow. Berarti dengan kata lain, pencurahan Roh Kudus yang kali ketiga ini, Pentakosta ketiga ini, wow, ini bakal lebih dahsyat. Katakan bersama saya, lebih dahsyat. Ada seorang hamba Tuhan namanya T.L. Osborne, dia penginjil. Dia berkata begini, there is only one purpose of Pentecost, that is effectively evangelize lost soul. T.L. Osborne dia berkata begini, hanya satu yang paling utama tujuan daripada Pentakosta, yakni supaya secara efektif penginjilan terjadi atas jiwa-jiwa yang hilang. Itu sebabnya saya percaya Pentakosta kali ini yang kedua ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Jadi yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan datang yang kembali. Itu sebabnya saya percaya apa yang dikatakan T.L. Osborne itu akan terjadi hari-hari yang terakhir. Dan yang ketiga, apa yang terjadi Pak? Pentakosta yang ketiga ini adalah pencurahan Roh Kudus yang akan membangkitkan generasi Yeremia. Wow. Siapa generasi Yeremia, Pak? Generasi Yeremia adalah generasi anak-anak muda kita yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Saya meyakini ini sebentar lagi terjadi. Sekalipun saya kemarin saja, saya baru di antara tidur mau bangun, kira-kira jam 3-an ya. Tiba-tiba Tuhan tuh berkata kepada saya, bicara sama saya. Nanti kamu lihat, WTC Kids akan menjadi 11.000. Wah, saya kaget saudara. Akan jadi 11.000. Saya langsung cerita kepada orang inti. Waduh, kalau WTC Kids 11.000, berarti anak mudanya bisa 65.000. Berarti kalau plus yang senior, jangan yang tua, senior bisa ratusan ribu. Berarti Pentakosta ini sesuatu yang dahsyat saudara. Saya kalau diberitahu Tuhan, sekalipun gak masuk akal, saya cerita saudara, supaya nanti kalau terjadi saudara akan bilang, wow, Bapak pernah cerita ini, Tuhan pernah bilang ini. Dan semua kalau terjadi, saya percaya kalau lihat ini,
berarti gedung gereja harus segera dibangun. Jadi nanti kids saja 11.000, berarti nanti ada next gen, bukan next gen center lagi. Akan ada next gen tower. Khusus nanti 7 lantai, khusus untuk pelayanan anak, teens, FLCC, dan dewasa muda. Wow, keren banget. Lantai 1, restoran dan kantin ya, untuk anak-anak bisa makan leluasa. Wow, wah keren, sebentar lagi saudara. Yang keempat, saya exciting ini karena ini sebentar lagi akan terjadi. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini Alkitab para nabinya berkata bahwa gerakan ini dari timur menuju barat. From east to the west. Kalau yang kedua, Pentakosta kedua from west to the east. Tapi ini Pentakosta ketiga from east to the west. Dan yang terakhir Pentakosta yang kelima. Yang kelima, Pentakosta ketiga ini yang kelima akan menyelesaikan dan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Wow. Jadi dengan kata lain, Pentakosta pertama amanat agung belum selesai. Pentakosta kedua buktinya masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Tapi Pentakosta yang ketiga, saudara dengarkan ini, akan tuntas amanat agung kita. Yang setuju katakan, yang mengerti katakan. Bagian yang terakhir, saya ingin membuat satu statement. Clendeman dia berkata begini, the only thing necessary to reach the world for the gospel is people full of the Holy Spirit. Bertrand dia berkata begini, satu cara yang penting atau hal yang penting untuk kita mengerti bahwa untuk mencapai dunia supaya orang boleh mengenal Tuhan Yesus adalah orang itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya saya pengen hari ini mengajak saudara, saya mau fokus mendoakan saudara yang di tengah masa-masa yang sukar. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah. Jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.